بسم الله الرحمن الرحيم. نوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظاهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نيتنا وإياكم في نية الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita minggu yang lalu, kan minggu kemarin tidak ikut. Yang lalu kita belajar yang sisa dari makharijul huruf. Makharijul huruf. Kita di pelajaran berapa minggu yang lalu juga dalam 3 minggu selesai makharijul huruf. Atau sudah alhamdulillah faham makharijul huruf itu 17 madhab Imam Al-Jazari, ada yang bilang 14 16 juga. Hari ini kita mau masuk sifatul huruf. Ya, sifatul huruf sama makharijul huruf beda. Sifat itu sifat, bahasa Indonesia namanya sifat. Tapi biar kita faham faidah belajar makharij atau faidah belajar sifat, faidahnya apa atau manfaatnya apa atau hasilnya apa kalau kita belajar makharij dan sifat. Ulama tajwid al-Imam Abu Zakaria al-Ansari kasih contoh bilang yang belajar makharij al-huruf itu seperti timbangan. Berapa gram, 1 gram, 2 gram, itu beratnya berapa. Yang belajar makharij al-huruf dapat berat hurufnya berapa. Yang belajar sifat itu seperti karat di emas. Ini lihat kita punya cincin berapa gram, tapi karatnya berapa? Ada 18, ada 22, ada 24, ada ya macam-macam. Ini biar kita juga bisa berbeda di antara huruf tebal sama tipis yang dari satu makhraj. Itu jadi faidah sifat itu yang pertama tu'tik mizah li kulli harf. Biar kamu bisa berbeda di antara huruf sad dan sin. So, sa, ucapannya ya mirip sama. Tapi bagaimana cara saya bisa tahu ini sad atau sin? Dari ucapannya. Ucapannya itu bagaimana caranya biar saya tahu? Ya belajar صفات الحروف. jadi فائدة صفات الحروف biar نفرق بين الحروف المتقاربة atau الحروف التي تخرج من مخرج واحد أنها تعطيك ميزة لكل حرف. kasih cara biar kamu tahu setiap huruf صاد صاد مع السين، الطاء مع التاء، الضاء مع الثاء. Itu ada berapa huruf makhrajnya sama. Kita tidak bisa berbeda di antara huruf tersebut cuma dari sifatul huruf. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mengetahui huruf yang kuat sama huruf yang lemah. Ya, manfaatnya apa itu kalau kita tahu huruf kuat sama huruf yang lemah? Huruf yang kuat sama lemah itu ada hukum yang kita belajar kemarin, idgham. Idgham biasa yang lemah itu masuk di huruf yang kuat. لأن معرفة ما يضم مما لا يدغم من الحروف، لأن القوي لا يدغم في الضعيف. yang kuat, huruf yang kuat, sifatnya kuat seperti keras, huruf syiddah, seperti huruf al-itbaq, itu tidak masuk di huruf yang lemah. Yang ketiga, tahsinun nutq. Itu tahsin nutq bilang apa itu? Ucapannya yang benar atau jelas lebih dari huruf a'udzu billahi ini lihat dalnya kurang. A'udzu billah kalau kita jelasin atau mahdhura ucapannya jadi beda, lebih jelas dari kalau tidak kasih sifatnya atau tidak ucapan sifatnya dalam cara yang benar. Itu faidatus sifat.
Faidatul makharij kita sudah belajar, tahu tempat makhrajnya atau tempat keluar. Tapi faidatul sifat biar kita bisa berbeda di antara huruf yang makhrajnya satu, sifatnya beda. Sifatul huruf itu kalau kita fokus sedikit aja, sedikit. Sifat huruf. Huruf punya sifat. Huruf punya sifat. Sifatnya bagus atau tidak bagus nanti kita belajar. Tapi dari pelajaran ini kita harus paham diri sendiri juga. Sifat kamu apa? Faidah atau dari sifatmu kita bisa mengetahui bagaimana dalam atau bilan hatimu. Dari sifatmu kita bisa tahu bagaimana hidupmu. Dari sifatmu kita bisa faham karakter kamu juga. Orangnya cepat marah. Itu langsung kita. Jadi kalau mau bicara sama beliau atau ketemu atau ini kita hati-hati. Ini orangnya cepat marah. Orang yang mungkin bilang di dalam hatinya atau kalau dia sudah marah atau ada salah dia di dalamnya ada rasa dengki gitu. Mau dendam terus. Ini sifat kotor juga. Sifat kotor. Jadi hati-hati. Ini huruf punya sifat, kamu juga punya sifat. Setiap orang tahu sifatnya diri sendiri, tahu sifat diri sendiri. Tidak perlu kita bilang sama orang lain, ini fulan sifat. Itu yang muncul di depan kita. Saya bisa menipu orang di depan mereka baik sekali. Tapi pasti dalam satu hari sifat yang kotor keluar. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تبدأ على الناس تعلم تخفى على الناس تعلم. Walau kamu punya sifat bagus, tapi di dalam hatimu ada sifat yang tidak bagus, hati-hati itu muncul di dalam satu hari muncul. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu mutammiman limakarimil akhlaq." Sifat-sifat yang bagus di antara orang Quraisy waktu mereka yang lagi musyrik atau menyembah selain Allah Ta'ala, tapi ada beberapa sifat-sifat yang bagus, baik. Waktu mereka cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu hijrah, waktu pergi dari Makkah ke Al-Madinah, mereka tunggu di luar rumah. Di luar, ini orang musyrik, kafir. Di luar rumah. Nunggu Muhammad atau nunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar. Nabi Muhammad setelah mereka itu nunggu di depan, lihat mereka ada di depan, keluar dari pintu belakang. Dalam cara sembunyi, mereka tidak. Ini atau di dalam riwayat hadis setelah baca ayat Al-Quran, dia ayat surat Yasin, baca waja'alna baina aydihim saddan, mereka ngantuk atau tidur keluar. Ada yang datang bilang sama Abu Jahal, kenapa tidak masuk waktu mereka sudah marah-marah sama orang yang lagi di depan rumah nunggu. Kenapa kamu lagi tidur di sini nunggu orangnya sudah pergi? Mereka kenapa tidak masuk langsung? Abu Jahal ini orang yang paling jahat sama orang Muslim bilang tidak mungkin kita masuk rumah ada perempuan-perempuan. Nanti mereka bilang orang Quraisy masuk rumah ada perempuan sama anak kecil. Ini sifat yang bagus, sifat baik. Sekarang kita lihat polisi, tentara, kalau ada salah dari satu orang dimanapun, bukan di Yaman aja, dimanapun mereka masuk. Kufar Quraisy sifat tersebut tidak terima atau tidak melakukan hal seperti itu, tapi zaman kita mereka jadi lebih bodoh atau lebih jahil dari kufar Quraisy. Jadi harus kita belajar bagaimana bersihin atau perbaiki sifat kita sendiri. Fulan sifatnya waktu belajar ilmu semangat, masya Allah, ini bagus. Nanti dia dapat hasil. Hasilnya apa? Ilmunya, dapat ilmu yang luas, yang banyak, yang bermanfaat. Fulan sifatnya waktu belajar ilmu malas, ikut aja.
Ini bisa 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun dia tetap sama. Kita masuk di sekolah tahfidz di Yaman, ada berapa orang yang dia malas, tapi masih bilang apa ayahnya paksa sama beliau lanjut, sampai berapa orang keluar dia masih di sekolah tersebut sampai 8 tahun. Ada yang masuk 2 tahun selesai, ada yang masuk 1 tahun setengah selesai. Ini si fulan masih ada. Ini sebabnya apa? Kurang sifat itu malas sifatnya. Ada berapa orang di sifatnya keluarga, sama suami, sama istri, sama anak. Ayo cari atau berhatian atau hati-hati atau periksa diri sendiri dari sifat-sifat yang kotor yang di dalam hatimu. Kadang-kadang kamu rasa, kadang-kadang tidak rasa. Kalau rasa itu bisa perbaiki. Kalau sudah tahu, oh sifat ini sifat saya kotor, bagus, tidak bagus, saya harus perbaiki. Ini bagus. Kenapa bagus? Karena dia bisa sadar. Dalam 1 hari bisa perbaiki. Tapi kalau dia tidak rasa, tidak tahu, ya dia lihat semuanya yang lain salah dia yang benar. Ini huruf punya sifat. Kita manusia harus cari atau perbaiki sifat kita. Kita belajar huruf ini atau sifat huruf biar perbaiki hurufnya, juga harus belajar sifat diri sendiri biar perbaiki salah kita sendiri. Yang sama tetangga, yang di tempat kerja, yang di sama keluarga, yang sama ayah, ibu. Ada macam-macam manusia. Nanti kita belajar di buku Al-Hikam, manusia itu macam-macam, berapa macam. Ada berapa orang sifatnya sama keluarga keras sekali, tapi di luar baik. Sama yang lain keluarganya baik. Sampai kalau kita kasih tahu ini fulan jahat sama kita, mereka tidak terima, tidak masuk akal. Karena yang kita lihat orang tersebut itu baik sekali. Ada yang kebalik, sama keluarganya baik sekali. Tapi di luar ya nggak ada yang bisa dekat sama beliau. Ya, jadi hati-hati. Harus kita perbaiki sifat kita yang kita mengetahui, juga kalau tidak mengetahui harus belajar sifat saya diri sendiri. Ini tambahan ya biar kita hati-hati. Kadang-kadang kita belajar tapi tidak ambil manfaat dari belajaran tersebut. Kenapa kita belajar sifatul huruf? Biar perbaiki hurufnya. Kenapa belajar sifatul huruf? Biar berbeda atau pisah di antara huruf yang salah sama yang benar. Kenapa belajar sifatul huruf? Ya, biar tidak salah lagi. Biar hati-hati. Ya, silakan. Sifat kamu juga harus belajar sifatmu sendiri. Syekh, saya tidak bisa tahu sifat saya sendiri, ya cari teman yang bagus, cari guru yang baik, biar kasih tahu sifat kamu. Saya waktu pergi ke dokter, biasa kita kalau pergi ke dokter, dokter tanya, kenapa, sakit apa? Ini tanyaannya masuk akal, tapi juga ada aneh di tanyaan. Kalau saya sakit apa, bisa obatin diri sendiri. Tapi maksud dokter itu tanya, biar kamu kasih tahu, saya rasa sakit di sini, dari sini ke sini, langsung dia kadang-kadang setelah dapat dari kamu bilang sakit ini, dia kasih yang lebih. Oh sama ini, sama itu, ada ini, ada itu, bilang ya, kasih obat. Obatnya kapan? Setelah kamu bicara, setelah kamu bilang sama beliau. Tapi kalau kamu diam, atau lagi marah dari dokter, atau bilang sama beliau, kamu cari obatin sakit saya apa? Tidak mungkin. Mungkin dia tebak-tebak kasih obat di sini, kamu baru 1 hari 2 hari nggak ada manfaat, balik lagi kasih obat lain. Kalau kamu diam. Tapi kalau kamu mulai bilang sama dia, saya sakit kepala, dari kepala ini ke burut, atau macam kasih tempat yang sakit, bisa kasih obat yang paling dekat. Sifat kita juga harus punya guru atau muallim atau syekh yang bisa bantu kamu perbaiki sifat-sifat yang kotor. Kita balik lagi sifatul huruf. Sifatul huruf ini ada jadi 2 bagian.
Sifat al-huruf tadi, al-huruf yang 17, yang makhrajnya 17, yang 28 huruf, sifatnya itu bagi jadi dua. Yang punya lawan, yang tidak punya lawan. Punya lawan itu yang punya lawan atau yang punya lawan itu 11. Kita biasa bilang 10 Syekh. Ya betul, 10, 5, lawannya 5. Tapi ada satu sifat al-bainiyah. Al-bainiyah kita bisa bilang 11. Ya, kenapa tidak bilang 11? Mereka bilang 10 aja. Karena huruf itu ambil satu dari dua. Isti'la, keras atau lunak. Kalau tidak ambil keras atau lunak, dia ambil di antara dua keras, di antara keras dan lunak. Jadi ambil satu aja. Jadi sifatul huruf ada yang bilang 18. Kenapa 18? Karena ada sifat al-bainiyah di antara keras dan lunak. Sifat yang pertama itu yang punya lawan, tadi bilang 5, lawannya 5. Tapi ada tambahan satu yang namanya al-bainiyah. Ada yang bilang enggak, itu bukan tidak hitung satu karena dia di antara lunak dan keras. Fal-sifat al-mutadaddah fahiya 10. Ini lihat di buku ini yang kita belajar 10. Yang pertama al-hams wa dhidduhu al-jahr. Al-hams dalam bahasa Indonesia namanya apa itu al-hams? Hams itu samar. Al-hams wa samar. Walau saya sendiri tidak samar, itu samar. Masuk, itu ikhfa. Al-hams. Kita baca di Al-Quran, فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسًا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسًا. Bisa bilang samar dalam bahasa Indonesia, bisa karena maksudnya di hari kiamat di ayat yang tadi saya baca, وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا هَمْسًا. Semuanya di hari kiamat sudah diam. Ya, ada yang bisa bicara. ايش الآية في سورة عما يتساءلون؟ إن المتقين يسمعون فيها لغوا ولا كذب إذا ربك أعطانا كتاب رب السماوات والأرض يكون منه رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Tidak ada yang bisa bicara di hari kiamat. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Kecuali yang Allah Ta'ala kasih izin, dia bisa bicara. Yang tidak bisa. Di ayat lain yang di surat Taha, wa khasyatil aswat, semuanya sudah diam. Fala tasma'u illa hamsa, itu yang tadi bilang samar atau sembunyi. Itu biasa kalau kita mau kasih tahu sama anak atau sama istri biar anak tidak tahu, itu suara yang samar atau yang kecil. Bahasa Indonesia bilang apa itu? Bisik, bisik ya kan? Bisik-bisik ya. Oke, itu bisa bilang. Tapi di sini terjemahnya samar. Samar. Itu sama, kalau samar sama ikhfa yang belajar hukum ikhfa beda. Tapi hakikatnya, hasilnya itu yang tadi bilang suaranya kecil. Hakikatnya suaranya kecil. Atau yang bisa dengar itu orang yang dekat. Kalau jauh tidak bisa dengar. Mau bilang samar, mau bilang bisik-bisik, mau bilang itu terserah. Oke, hamas lawannya apa itu? Jahar. Jahar itu lawan. Sudah hams tadi samar. Lawan ini keras. Jahar keras. Bersuara, suaranya besar atau sampai kita dengar. Ya, saya bicara sama anak yang di sebelah saya sampai yang di sana tidak dengar, itu namanya hams. Kalau saya bicara sama beliau sampai mereka dengar, itu namanya jahar. Wala tajar, kita baca di Al-Quran, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Wala tajhar bi salatika
wala tukhafit biha. Itu dulu waktu Rasulullah SAW salat di Makkah, dia baca di suara yang keras sampai mereka dengar. Terus waktu mereka dengar Nabi Muhammad lagi baca Al-Quran, mereka mencaci maki Allah Ta'ala. Ya, jadi Allah Ta'ala melarang atau suruh Nabi Muhammad SAW, kalau kamu baca di Makkah, jangan keras suara sampai mereka mencaci maki Tuhanmu atau Allah Ta'ala. Wala tukhafit biha. Sampai kita sudah belajar salat zuhur, asar itu samar, gak ada suara. Ya, salat malam, karena banyak yang sudah pulang dari di dekat Al-Ka'bah atau yang orang Quraisy, mereka sudah pulang ke rumahnya, boleh baca bersuara atau suaranya keras. Jadi sifat pertama hams, yang namanya samar, lawannya jahr, yang keras. Yang kedua sifatul asyiddah. Asyiddah. Ini lihat kenapa saya tadi bilang beda. Atau bahasa Indonesia fakir kata-kata. Ini sekarang asyiddah namanya keras. Tadi kita bilang samar lawannya keras. Bagaimana samar lawannya keras? Atau saya salah? Siapa yang bisa bantu? Fathiyah itu. Ya, Syekh. Sama hams itu suaranya pelan. Oke, suaranya pelan. Oke, Ya. terus kalau lawannya? Lawannya jahar secara bahasa artinya terang atau jelas. Mungkin lebih afdal dari terjemah keras. Karena keras nanti sifat syiddah keras. Ya, kuat atau kuat kayak syiddah. Dalam bahasa Arab kuat juga. Kuat, keras. Betul. Ini cocok. Keras, kuat. Tapi tadi jahar keras, ya kurang. Terang kan? Tadi bilang apa? Ya, Jahar terang. jelas terang. Jelas terang. Oke. Syiddah itu keras. Betul, dalam bahasa Indonesia yang saya paham keras itu syiddah. Syadid, keras. Orangnya keras. Suaranya keras. Badannya keras juga, itu benar, kuat. Atau seperti tadi di sini bantu kuat. Lawannya itu lunak atau lembut juga. Ada yang bilang lembut juga, lunak. Di antara sifat ini ada satu sifat atau ada beberapa huruf yang tidak keras, juga tidak lunak. Itu di antara namanya al-bainiyah. Dalam bahasa tajwid ada yang bilang al-bainiyah, ada yang bilang baina bain, ada yang bilang at-tawassut, tengah-tengah. Tidak keras, tidak lembut. Boleh, itu semuanya kata. Tapi tujuannya, maksudnya apa? Maksudnya ada satu sifat yang keras, ada satu sifat yang lunak atau lembut. Di antaranya ada huruf atau ada sifat namanya at-tawassut atau al-bainiyah. Hurufnya itu nanti kita belajar. Yang ketiga isti'la, naik. Isti'la, derajatnya ke atas. Naik. Terus dan istifal, turun di bawah atau ke bawah lagi. Itu lawan juga huruf isti'la. Naik. Naik apa itu? Nanti kita belajar naik ujung lidah ke atas. Bangkal lidah ke atas. Turun itu turun bangkal lidah ke bawah atau yang jadi rata-rata. Tapi tetap lawan naik. Karena al-isti'la itu naik bangkal lidah. Berarti kalau kita tidak naik itu lawan naik. Jadi turun. Bisa bilang turun. Padahal tidak turun. Kalau kita fikir sedikit, istifal tidak turun. Syekh, kenapa tidak turun? Ya karena kita ucapan yang rata-rata suaranya jadi tipis. Tapi kalau isti'la, kita naik bangkal lidah ke atas, hurufnya jadi tebal. Tapi bisa bilang turun karena lawan naik yang tadi. Ya, aslinya waktu ucapan huruf isti'la, khalidin ta'i'in, bangkal lidahnya. Tapi kalau bilang falihin, la, wa, kita tidak turun. Tidak turun karena ucapan yang rata-rata jadi hurufnya bilang lawan naik tadi bisa bilang turun, padahal tidak. Ini juga tambahan saya tadi bilang tidak masalah.
Mau bilang turun pangkal lidah, mau bilang ucapan hurufnya rata-rata, ya bilang. Tapi namanya karena tadi ada huruf yang naik, ada lawan yang namanya istifal. Yang keempat, al-itbaq. Al-itbaq. Al-itbaq itu tertutup. Al-itbaq. Ini ambil buku dalam bahasa Arab. Itbaq. Tabbaq al-kitab. Tabbaq. Ini buku. Kalau kita ini namanya buka. Tutup ini namanya itbaq. Coba lihat, saya kasih makanan. Yang bahasa Indonesia namanya martabak. Martabak ya. Martabak telur, martabak ya. Kenapa namanya martabak? Aslinya di dalam bahasa Arab itu namanya mutabbak, bukan martabak. Tapi di sini ya, oke, dekat, katanya dekat. Mutabbak, dalam bahasa Arab mutabbak. Apa itu mutabbak? Ini lihat, taruh adungan, habis itu kasih telur, kasih sayur, kasih macamnya, kadang-kadang daging ya, terserah orangnya. Habis itu tutup satu dari atas, dari bawah, bolak-balik atau atas wajan tersebut, itu namanya mutabbak. Dalam bahasa Arab ini makanan, biar banyak yang paham. Dalam bahasa Indonesia bilang martabak. Oke, martabak dari mutabbak ya boleh. Boleh. Itu namanya itbaq. Waktu kita tutup namanya itbaq. Ini sekarang tutup apa? Tertutup yang mana itu yang tertutup atau tutup? Itu yang tadi bilang pangkal lidah. Naik sampai atau paling banyak dari lidah itu naik ke atas sampai kayak hampir tutup. Ini lihat suara to. To, to sama fa beda. Ini suaranya kayak mau tutup atau ujung lidah atau seluruh lidah kayak mau tutup. To dari bangkal sampai bagian depan kayak mau nempel di atas. To, istilahnya, sifatnya. Tapi yang ketemu sama atau yang nempel itu ujung lidah. To, to, ujung lidah. Oke. Itbaq lawannya infitah, terbuka. Lawan tadi. Hurufnya nanti kita belajar. Ada yang kalimat itu al-ismat wal-idlaq. Dr. Aiman Suwaid, ini lihat Dr. Aiman Suwaid tidak masukin di huruf al-isti'la. Di huruf sifat al-huruf. Dr. Aiman Suwaid di bukunya tidak masukin al-idlaq wal-ismat. Karena dia betul, kalau kita dalam bahasa Arab, al-idlaq wal-ismat itu membahas Arab, bahasa Arab, balik ke bahasa Arab. Kenapa? Ini kasih tahu huruf keluar, yang hurufnya keluar dari ujung lidah namanya dzalaqul lisan. Kemarin kita jelasin, dzalaqul lisan. Dzalaqul lisan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ismat itu dalam bahasa Arab kalau ada satu kata dari 4 huruf namanya rubai, tidak ada satu huruf dari idlaq farra min lub, itu katanya bukan Arab. Seperti ini contoh idlaq ini. Idlaq seperti kita hurufnya, huruf al-idlaq farra min lub. Fa, ra, lam, farra, fa, ra, lam, mim, nun, lam, ba. Farra min lub. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Farra min lub. Ada di dalam bahasa Arab namanya al-mizan as-sarfi, timbangan huruf itu atau kata Arab. Kalau katanya dari 4 huruf seperti asjada. 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 Ain, sin, jim, dal. Ain, sin, jim, dal. Ini lihat enggak ada satu huruf dari farra min lub, enggak ada fa, enggak ada ra, enggak ada mim, enggak ada nun, enggak ada lam, enggak ada ba. Jadi ini mereka bilang ini kata bukan Arab. Betul. Asjada itu bukan Arab. Asjada itu nama emas. Tapi di dalam kata Arab ada, ya mereka bilang ini aslinya bukan Arab, tapi masuk atau orang Arab pakai sampai jadi Arab. Ini lihat biar kita paham istaghfara. Istaghfara. Atau ghafara. Ini lihat ada fa, ada ra. Harus ada satu huruf.
Berarti jadi ini bisa masuk membahas itu bahasa, betul, bahasa Arab. Ya, harus belajar sarf, harus belajar nahwu biar kita tahu ini katanya Arab atau tidak. Karena ada al-fi'l ats-tsulatsy, ada al-fi'l ar-rubai, ada al-fi'l al-khumasi, was-sudasi juga. Ya, bagaimana belajar ini? Ya, itu harus belajar sarf. Tapi ini pendapat Dr. Aiman Sued seperti beberapa orang ulama yang sebelumnya tidak masukin al-idlaq dan lawannya al-ismat atau al-ismat lawannya al-idlaq. Tidak masukin di bahas tajwid. Karena itu bahas lebih luas lagi ke dalam bahasa Arab. Oke. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang kita masuk definisi-definisi huruf tersebut atau al-hams. Al-hams lughatan al-khafa yang tadi bilang sama. Al-khafa atau suara yang kecil. Al-hams. Itu dalam bahasa Arab juga. Hams. Jadi kita bilang di Al-Quran, wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa, ay mereka bicara mereka sembunyi-sembunyi, enggak ada yang atau tidak ada suara yang terang atau jelas sampai mereka dengar. Wa istilahan, kenapa bilang sama sifatul huruf ada hams? Ya nanti jangan buru-buru. Ya, wa istilahan jarayan nafas inda nutq bil harf li dha'f al-i'timad al makhraj. Nafas. Kita kemarin di sifatul huruf belajar an-nafas. An-nafas dalam bahasa Indonesia namanya nafas. Tarik nafas, keluar atau buang. Nafas. Nafas itu udara yang keluar di dalam keadaan yang sehat, yang normal. Nafas. Oke. Tapi di sini maksudnya udara yang keluar waktu ucapan huruf. Ini lihat huruf. Ini nafas atau udara saya sengaja keluarin, saya sengaja. Seharus beda sedikit. An-nafas, ya, yang kitab nafas, ini mau atau tidak mau harus nafas. Itu namanya nafas. Tapi waktu saya bilang af, ini nafas atau udara, ada yang bilang khurujur rih. Khurujur rih, keluar udara waktu ucapan hurufnya. Itu lebih cocok. Kalau bilang khurujun nafas, enggak. Nafas ini dari hidung. Ini saya tutup. Ini tarik nafas. Bisa keluar juga. Ini nafas. Dalam keadaan yang biasa, setiap orang harus nafas. Kalau kita bilang khuruj nafas. Tapi enggak. Kalau ikut yang bilang keluar udara waktu ucapan hurufnya, itu kayak lebih cocok atau lebih dekat. Ya kenapa? Karena kita lihat hurufnya. Fahatsahu. Fa. Af. Ini suaranya jelas ya. Af. Af. Ini saya paksa keluari atau ini nafas yang biasa? Pasti dari suaranya ini Syekh sengaja keluarin sampai ini panjang. Af. Kalau nafas biasa saya tidak paksa. Sudah bisa tahan ya betul, tapi dia keluar sendiri. Aturannya sudah dari Allah Ta'ala. Tapi ini suara hams. Fa. Ha. Ah. Ah. Ini mau bilang nafasnya silakan, tidak masalah. Tapi hakikatnya kita bisa atur udara tersebut bilang khurujur rih inda nutqi bil harfi. Jarayanun nafasi inda nutqi bil harfi. Kenapa bilang nafas? Ya karena udaranya itu atau suara atau nafas itu udara. Nafas kita aslinya udara keluar dari paru-paru ya ke depan. Habis itu tarik lagi keluar. Ini yang namanya nafas. Mau bilang udaranya itu nafas, ya betul. Aslinya nafas di dalam paru-paru, ya betul. Kita bisa atur. Ini lihat yang baca. Dina. Kalau dia keluarin hak yang keras. Dina sirat, tidak bisa selesai ayatnya. Karena dia keluarin seluruh udara yang ada di paru-paru, jadi nafasnya pendek. Tapi kalau dia keluarin ala kadarnya huruf tersebut, ihdinas sirata, bisa tuh. Tapi kalau ihdinas sirata, habis. Ihdinas sirata. Ya, tadi bilang an-nafas karena udara keluar dari paru-paru. Wa yajma'u hurufnya 10. Hurufnya 10. Fahatsahu syakhsun
sakat. Di dalam kurung fahathahu syakhsun sakat. Fa, ha, tha, ha, sya, kha, sa atau shin, kha, sad, dad, sad, sin, kaf, ta, sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Ini huruf yang keluar udara waktu ucapannya. Ayo kita mulai dari ulang lagi dari fa, af, ah, as, as, ash, akh, as, as, ak, kaf ini lihat, ak, sama ta, at. Ini sifatul hams. Keluar udara waktu ucapannya. Bisa pakai tisu, taruh di depan mulutmu. Ayo ucapan huruf. Lihat bagaimana tisu itu bergerak. Artinya sifatnya huruf. Atau sifat huruf tersebut hams. Ini yang pertama. Lawannya. Ada lawan atau kita masuk lawan ya. Yang kedua. Al-jahr. Lawannya. Al-hams lawannya. Al-jahr. Jadi bila nafas, keluar nafas sekarang, tidak keluar. Itu namanya jahr. Jadi al-jahr al-quwah, keras atau kuat. Al-jahr al-quwah. Atau inhibas. Di sini inhibas jarayan saut. Tadi bilang mengalir udara. Jarayan nafas inda nutq bil harf, mengalir udara waktu ucapan hurufnya. Af, ini lihat masih. Lawannya itu berhenti atau tidak mengalir udara, namanya inhibas. Itu yang namanya al-jahr. Al-jahr. Inhibasu jari sauti 'inda an-nutq bil harfi. Kita masih di suara masih apa? Maaf. Inhibasu jarayan nafas. Inhibas jarayan nafas. Tadi bilang mengalir udara, sekarang tidak mengalir. Tidak mengalir nafas. Oke, inhibasu jari nafas 'inda nutq bil harf. Waktu kita ucapan huruf tidak ada udara seperti tadi. Fa, af. Ayo kita ambil saudara fa, qaf, aq. Ini lihat suaranya berhenti atau tidak mengalir. Aq. Jim, ha tadi, ha, nafas itu mengalir. Tapi kalau jim, suaranya berhenti atau kayak potong itu. Bahasa Indonesia bilang apa? Mentok. Tapi ha, ha, terus menerus bil quwwah, bil harfi li quwwatil i'timad. Kenapa? Karena kita tekan sama tempat makhrajnya. Kenapa sifat jahr itu ada? Karena kita tekan sama makhrajnya sampai suara sampai nafas tidak keluar. Tapi karena tadi di huruf al-hams tertahan juga bisa. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. انحباس جري النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. Lawan tadi karena kita tidak tekan sama makhrajnya, hurufnya bisa atau nafasnya bisa mengalir. Af, kalau kita ab, ini lihat jadi ba. Kalau kita mau fa, keras seperti jahr, enggak mau udaranya keluar atau mengalir, itu bisa huruf lain, jadi huruf lain. Tapi karena kita tidak tekan sama hurufnya, bisa mengalir udara. Jadi fa'af, karena kita tidak tekan sama makhrajnya. Ha, kalau sampai tidak keluar, itu bukan hams. الجهر انحباس جري نفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج وحروفه 19. حروفه 19 وهي ما سوى حروف الهمس. Tadi huruf al-hams berapa itu? 10. Sekarang yang sisa huruful jahr. Yang sisa huruf al-jahr. Oke. Qala وهي ما سوى حروف الهمس مثل قبل والطارق ومدد والدنيا
Mau yang mana? Sifat mau mana? Silakan. Ab. Ini nafasnya tidak mengalir. Ba, ab. Nafas tidak, atau suara atau udara tidak mengalir. Lam, al, nafas tidak mengalir juga. Terus at-tariq, madada, terus menerus seperti itu. Jadi sifatul hamsi wal jahri, kalau kita kasih tambahan untuk saudara, khusus nafas. Sifatul jahr wal hams khusus nafas. Kalau nafasnya keluar, hams. Atau kalau nafasnya mengalir, hams. Kalau nafasnya tidak mengalir, nafas ya, nafas. Nanti kita ada suara. Kalau nafasnya tidak mengalir, nah itu jahr. Oke, sifat yang ketiga, asyiddah. Asyiddah itu yang tadi bilang keras, betul. Syiddah. Fulan keras. Fulan syadid. Uli ba'sin syadid. Keras, kuat. Betul, sahih. Asyiddah. Wastilahan, inhibasu jari saut. Tadi bilang nafas. Waktu kita belajar makharijul huruf, bilang suara. Suara apa itu suara? Ifik apa itu? Dua benda. Ketemu dua benda. Bisa bilang lidah sama langit-langit, jadi la. Kalau lidah tidak ketemu sama langit-langit, tidak mungkin. Nggak ada suara. Harus dua benda itu ketemu. Ini lihat bibir, dua huruf ba atau fa. Ab. Nah, karena dua bibir ini, dua benda, bibir bawah sama bibir atas ketemu, sama itu dorong dari suara dalam, titak suara juga, itu muncul huruf. Namanya apa? Saut, suara. Namanya saut. Ya, beda sama nafas tadi. Nafas keluar dari udara, keluar dari paru-paru sampai di luar. Tapi ini suara. Suaranya beda. Tapi di sifat syiddah, inhibasu jari sauti 'inda an-nutqi bil harfi bi kamali quwwati al-i'timad al-makhraj. Ya, inhibasu jari saut. Suara itu tidak mengalir, berhenti. Hurufnya apa? Ini lihat suara ak. Tadi bilang nafas. Ak. Ini namanya apa? Hams. Saya kasih di contoh kaf sama ta, karena kaf sama ta ada tadi di sifatul hams. Fahathahu syakhsun sakat. Ak. Ini lihat ak. Dengar suara saya, fokus juga. Ak. Ada dua sifat di huruf ini. Ada yang suaranya muntuk. Tadi bilang suaranya ak. Ini yang suara potong atau selesai atau tertahan. Oke. Tambahan itu ak. Ini yang hams. Karena sedikit udara itu yang hams. Tapi suara yang berhenti atau muntuk itu yang namanya sifat asyiddah. Suara. Ak juga. Ak, ini lihat suaranya. Ak berhenti. Suaranya jalan sudah berhenti, muntuk, tidak ada lagi. Terus Syekh nanti ada qalqalah, kita belajar qalqalah. Itu nanti kita belajar kenapa mereka bikin qalqalah. Karena mereka bilang ini hurufnya keras sekali, kita kasih qalqalah. Jadi ato, jadi mudah. Mereka mau hurufnya lebih mudah dari ak, ad. Mereka bilang ayo kasih qalqalah atau kasih sifat qalqalah biar ucapannya jadi lebih mudah. La ilaha illallah. Tadi bilang aliran suara terputus ya, betul. Hurufnya berapa? Ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Tapi tadi saya tidak jelasin. Artinya fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Artinya apa? Kita tadi belajar hurufnya aja. Hurufnya fa, ha, sa, ha, sa.
sya kha sa ka ta. Fahathahu syakhsun sakat. Artinya apa itu fahathahu syakhsun sakat? Ini mungkin bilang seperti salah satu nasihat yang kasih ke orang lain. Kalau kamu orang lihat atau ketemu orang yang banyak bicara, suruh diam, jangan banyak. Fahathahu, suruh. Fahathahu syakhsun sakat, biar dia diam. Aslinya orangnya banyak bicara, ada satu orang bilang sama dia, fulan diam, hari ini ada fulan atau ada tamu. Itu arti kata fahathahu syakhsun sakat. Syakhsun itu orang. Sakat diam. Fahathahu suruh atau kasih tahu sama beliau diam. Fahathahu syakhsun sakat. Di sini ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Ajidu dari wajada. Wajada, yajidu, ajidu. Qatin itu nama perempuan. Qatin. Bakat, ngais. Ajid, qatin, bakat. Tadi bilang ajid dari wajada, saya melihat atau ketemu. Qatin, nama perempuan. Qatin, bukan qatin. Kalau qatin itu kucing. Tapi ini qatin, ajid, qatin. Bakat itu nais. Itu mereka bilang suaranya masuk, lihat istrinya lagi nais. Bilang ajid, qatin, bakat. Kenapa dia lagi nais? Ajidu, aku melihat qatin itu yang istrinya bakat. Lagi nais. Ajid, qatin, bakat. Tapi kita bukan tidak cari artinya, kita cari hurufnya. Al-hamzah, wal-jim, wal-dal. Hamzah, jim, dal, ajid, qatin, qaf, ta, bakat, ba, kaf, ta. Okay. La ilaha illallah. Syiddah, keras ya. Lawannya lunak atau ar-rikhawa. Lawan syiddah itu lunak atau lembut. Tadi orangnya keras, syadid. Lawannya orang lembut. Di tengah mereka ada orang yang tidak keras, tidak lembut. Tadi bilang inhibas, tertahan itu mengalir suara. Tadi bilang, Bu Hartina bilang apa tadi? Definisinya apa itu? Aliran suara terputus ya. Oke. Inhibas jariyus sauti indana. Ar-rikhawa itu lawannya. Kita bilang sifat berlawan. Artinya kalau ada satu mengalir, satu tahan. Satu naik, satu turun. Satu buka, satu tutup. Ini namanya berlawan. Di sini ar-rikhawah alin. Tadi keras, ini lembut atau lunak. Istilah ahli tajwid itu jarayanus saut, suaranya mengalir. Ma'al harf, waktu ucapan huruf. Kenapa? Karena tidak tekan sama makhrajnya seperti sifatul hamsi tadi. Huruf 16 وهي ما عدا حروف الشدة. Oke. Al-kha tadi bilang al-jim ya. Aj. Kalau berhenti. Dal. Jangan kalkala. Kita lagi belajar suara. Suaranya tadi bilang apa? Terputus. Suaranya terputus. Sudah selesai. Tapi huruf yang ar-rikhawah, huruf rikhawah suaranya mengalir. Kha, akh, kha, gha. Beda sama qa, ak, ini lihat. Suara masih mengalir. Tapi qaf, ak, suaranya terputus. Itu yang maksud sifat rikhawah atau syiddah. Hurufnya itu selain huruf apa? Selain huruf al-jahr. Huruf al-jahr, huruf syiddah. Huruf syiddah ajid qatin bakat ini berapa? 8. Huruf syiddah 8. Ajid qatin bakat. Tapi kita harus keluarin at-tawassut. At-tawassut itu hurufnya 5. Apa itu tawassut yang tadi bilang? Di antara keras, di antara lunak. Di antara keras dan lunak. Artinya apa? Artinya tidak keras, suaranya
terputus seperti tadi, juga suaranya tidak mengalir seperti rikhau. Hurufnya lam, nun, Umar, ain, mim, ra, lin Umar. Wa baina rikhwin wa syadid lin Umar. Ini tadi kita kasih contoh. Huruf al-kha, akh, akh, suaranya mengalir. Huruf al-qaf, ak, suaranya tidak mengalir. Suara ya, suara. Lam, al, suaranya mengalir tapi tidak seperti huruf. Lin juga tidak keras seperti huruf syiddah atau keras. Wa baina rikhwin wa syadid lin Umar. Itu contohnya wallah. Wallah, beda sama istaghfir lahum. Yastaghfirun. Wabil ashari hum ini lihat suaranya mengalir. Tapi wallah tidak mengalir seperti yastaghfirun, walau zalimin, suaranya mengalir. Tapi inna Allah tidak mengalir seperti tadi Allah atau huruf rikhawa. Juga tidak keras seperti huruf syiddah yang tadi kita belajar. Apa itu huruf syiddah? Contohnya seperti as-sama. Fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Ma sya'a rakkabak. Atau contohnya yang di ayat Al-Quran apa itu? Al-haq. Al-haq keras. Nanti kalau itu masalah lain. Al-haq suaranya ini lihat bagaimana berhenti atau terputus. Allahu a'lam bissawab. Sudah, kita berhenti di sini ya. Ustazah Fathiyah, sampai sini cukup. Cukup, Syekh. Kita buka pertanyaan dulu aja, Syekh. Ya, biasa kita terima satu pertanyaan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Biar hemat waktu. Nanti saya izin ini ya, Syekh. Izin apa? Izin share beberapa program baru di tengah-tengah setelah ada pertanyaan ya, Syekh. Ustaz dapat ya, saya izin. Oh iya, dari tadi saya lupa. Sudah, bismillah boleh sekarang. Berarti hari ini tidak ada pertanyaan. Silakan, boleh. Ya. Boleh, biar kesempatan mereka nanti tanyaannya kalau kita selesai sifat minggu depan insyaallah. Silakan Ustaz. Baik, mohon jadi host dulu Ustazah. Ya, saya yang bisa itu. Saya jadikan mau co-hostnya. Iya, Syekh. Di stop rekam aja ya, Ustazah? Iya, stop rekam aja.